Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perumusan Undang-Undang Dasar 1945 beserta dengan amandemennya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Rachel Liao Libasan Gaul, Deborah Emo Ferbi Ginting, Louis Brian Sianturi, dan Sean Elliot Sofiandi. Tujuan kami untuk membuat animasi berikut adalah untuk menguraikan dan mencapai target pencapaian PPKN yang pertama. Sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasanya disebut dengan BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang didirikan oleh Jepang yang dipimpin oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wodyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Ia memaparkan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada saat sidang BPUPKI pertama memasuki hari ketiga, giliran Dr. Supomo memaparkan rumusan yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Lalu pada sidang BPUPKI pertama memasuki hari terakhir atau tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tepat pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI juga membentuk panitia dengan jumlah 9 anggota. Tugas dari panitia tersebut adalah menampung serta melakukan identifikasi terkait rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Beberapa rumusan Piagam Jakarta adalah sebagai berikut ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian isi pertama dari rumusan Piagam Jakarta diubah karena perbedaan pandangan, hingga pada akhirnya sila pertama Pancasila dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang BPUPKI yang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah serta kewarganegaraan yang membahas tentang rancangan ekonomi, keuangan, pendidikan, dan pengajaran. Ada sekitar 19 orang yang dibentuk sebagai panitia kecil dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu ada juga panitia pembelaan dana air yang diketuai oleh Abi Kuesno Cokrosoejoso, serta panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai Muhammad Hatta. Tepat pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menentukan rancangan Undang-Undang Dasar Negara, mulai dari pembukaan dan batang tubuh yang juga disusun atas pasal. Selanjutnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai ganti dari pembubaran BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih kita kenal dengan istilah PPKI. Terjadinya pembubaran BPUPKI karena dianggap telah mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Rancangan Undang-Undang Dasar untuk negara juga telah disusun. Lalu, untuk PPKI yang dibentuk setelah pembubaran BPUPKI tetap diketuai oleh Insinyur Soekarno. Setelah terbentuknya UUD 1945, terjadinya amandemen terhadap UUD sebagai bentuk untuk penyempurnaan konstitusi negara. Amandemen pertama membahas tentang dominasi kekuasaan eksekutif yang terlalu kuat dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif yang terlalu besar di tangan presiden. Contohnya dapat dilihat pada pasal 5, 7, pasal 9, dan 6 pasal lainnya.
Amandemen kedua membahas tentang kekuasaan di beberapa lembaga seperti MPR juga masih terlalu besar, sehingga dinilai belum demokratis. Seperti pasal 8. Amandemen ketiga membahas tentang kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan, yakni Amandemen keempat membahas perlunya perluasan jaminan hak asasi manusia. Adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Itu saja informasi yang dapat kami bagikan sampai saat ini. Sampai jumpa kembali.